Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Rikanika dengan NPM 224111212. Di sini saya akan menjelaskan PPT materi tentang Conduction Marketing Research dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Fondasi strategi pemasaran efektif. Penelitian pemasaran adalah tulang punggung setiap strategi pemasaran yang sukses. Ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang pasar, pelanggan, dan pesaing. Penelitian yang efektif membantu perusahaan membantu keputusan yang tepat, mengurangi resiko, dan identifikasi peluang pertemuan. Understanding marketing research. Why it matters, its role in pemasaran. Mengapa penting? Karena pemasaran Anda dapat memahami mendalam tentang lanskap pasar, membantu Anda mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, preferensi, dan perilaku pembelian. Ini juga mengungkapkan tren pasar dan dinamika kompetitif. Dan yang kedua yaitu peran dalam pemasaran. Ini memandu pengembangan produk baru, penetapan harga yang optimal, perumusan strategi promosi yang efektif, dan identifikasi saluran distribusi terbaik. Tanpa penelitian, keputusan pemasaran hanyalah tebakan. Oke, next, take the marketing research process, step from problem definition to data collection. Itu di sini ada 3, yaitu identifikasi masalah, mendefinisikan masalah atau peluang penelitian dengan jelas adalah langkah pertama yang krusial. Yang kedua, pengembangan rencana penelitian, merancang metodologi, sumber data, dan alat pengumpulan data yang digunakan. Yang ketiga, kumpulan data, melaksanakan rencana, mengumpulkan informasi yang relevan dan berbagai sumber. Oke, next, data collection metode, primary, secondary data, kuantitatif, kualitatif. Data primer, data yang dikumpulkan secara langsung untuk tujuan penelitian spesifik metode termasuk survei, wawancara, dan fokus grup, dan observasi. Yang kedua, data sekunder, data yang sudah ada yang dikumpulkan untuk tujuan lain, sumber termasuk laporan pemerintah, publikasi, industri, dan data internal perusahaan. Penelitian kuantitatif berfokus pada angka dan statistik, sementara kualitatif mengeksplorasi motivasi dan wawasan yang mendalam. Oke, next, analyzing data, reporting findings, mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Yang pertama itu analisis data, menggunakan alat statistik dan analitik untuk menemukan pola, tren, dan korelasi dalam data yang dikumpulkan. Pengambilan keputusan, menggunakan wawasan yang diperoleh untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan wawasan, menerjemahkan hasil analisis ke dalam wawasan yang jelas dan berwarna yang mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, pelaporan hasil, menyajikan ketemuan dalam format yang mudah dipahami dan seringkali melalui laporan dan presentasi. Oke, next, case study, best practices, implementasi marketing research untuk mengunggulkan kompetitif. Studi kasus peluncuran produk XYZ. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi sebelum meluncurkan produk baru melakukan penelitian pasar yang ekstensif. Mereka menggunakan survei online untuk mengukur minat awal, fokus grup untuk mengumpulkan umpan balik tentang prototip, dan analisis kompetitif untuk mengidentifikasi celah pasar. Hasil penelitian ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan fitur produk, menetapkan harga yang kompetitif, dan menargetkan segmen pelanggan yang paling menjanjikan. Peluncuran produk XYZ sukses besar melebihi ekspektasi penjualan. Mulai dari tujuan yang jelas, gunakan kombinasi metode penelitian, pastikan kualitas data dan terjemahan wawasan menjadi tindakan. Oke, next, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.